Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang spiritual yang dialami seseorang yang meminta bimbingan kerohanian tentang ilmu ma'rifatullah kepada saya dengan jarak jauh, dan beliau menanyakan takwil mimpi yang dialami beliau ini. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi. Visualnya banyak sekali orang yang berlarian sambil berkata, "Besok kita kompak ya," menggunakan baju serba putih. Seperti mengingatkan kepada banyak orang termasuk si Fulan. Lalu sebagian orang berlomba-lomba menangkap burung mahal di atas pohon. Jarak Fulan ke pohon itu jauh, sedangkan pohon itu sangat dekat dengan istri si Fulan. Kemudian istri Fulan bisa menangkap burung yang ada di pohon tersebut. Istri Fulan memberikan burung tersebut kepada Fulan. Tapi Fulan itu menerimanya dengan tangan kiri. Fulan menggenggam dengan tangan kirinya. Lalu di batin Fulan berkata, "Saya suka sama burung itu. Tapi kalau memang burung itu saya yang dapat, saya pasti kasihkan ke teman saya yang lebih hobi burung." Setelah Fulan mau menyerahkan ke temannya yang lebih hobi burung itu, tiba-tiba ada yang berkata, "Jangan kasih ke teman kamu, itu sudah hak kamu." Nah, akhirnya Fulan merasa sangat senang di dalam mimpi itu, dan akhirnya Fulan terbangun dari tidurnya. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Kisah mimpi banyak juga terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dan juga kitab-kitabnya para wali. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira, datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan dari setan, ya, yang datangnya dari setan. Mimpi yang dialami Fulan ini tergolong mimpi baik, kabar gembira. Maksud dari kabar gembira adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mimpi petunjuk dari Allah itu ada yang perlu ditakwil karena mengandung simbol-simbol yang terdapat makna tersirat, ya. Jadi mengandung makna tersirat seperti mimpi yang dialami Fulan ini. Makna yang tersirat pada simbol ketika di dalam mimpi itu ada visual banyak sekali orang pada lari sambil berkata, "Besok kita kompak menggunakan baju serba putih." Lalu sebagian orang berlomba-lomba menangkap burung mahal di atas pohon. Itu adalah terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu berlomba-lomba di dalam membuat kebaikan. Karena diwakili juga dengan adanya baju putih, yang mana baju putih itu disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa baju putih adalah baju terbaik bagi kita umat Islam. Nah, burung mahal di atas pohon itu bukan burung secara harfiah, secara visual seperti itu, melainkan ada makna tersirat bahwa orang-orang berlomba, ya, ingin mendapatkan sesuatu yang mahal dari simbol burung mahal itu, yaitu ketawaduan. Bagaimana kita memahami ketawaduan terhadap visual burung mahal di atas pohon? Nah, kita melihat firman Allah terkait dengan burung. Di dalam surah Al-Mulk ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, "Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu." Di dalam surat An-Nur ayat 41 Allah Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Jadi, di dalam mimpi itu kenapa ada visual burung yang mahal yang berusaha diraih oleh orang-orang?
itu adalah terkait dengan hikmah. Kelebihan burung yang bisa terbang, namun burung-burung itu tetap bertasbih. Sedangkan manusia yang sudah mendengar kisah mimpi ini supaya memahami bahwa Allah itu memberi petunjuk supaya manusia jangan sampai kalah seperti burung. Ketika diberi kebaikan oleh Allah, tetap bertasbih, mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah yang tidak memiliki kekurangan. Sedangkan manusia tidak bisa terbang seperti burung. Kalau misalkan orang diberi kelebihan itu lalai kepada bertasbih kepada Allah, maka dia lebih buruk daripada hewan. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau misalkan ada orang sombong, tidak bisa terbang, kalah sama burung yang bisa terbang, tapi burung bertasbih, mensucikan Allah. Sedangkan manusia yang diberi kelebihan seringkali lalai, mereka Allah sebut itu lebih buruk daripada hewan ternak, lebih sesat lagi. Makanya di dalam mimpi itu, kenapa Fulan jauh dari pohon dan tidak bisa menangkap burung, sedangkan istrinya yang bisa menangkap burung dan dekat dengan pohon. Simbol pohon di dalam mimpi itu adalah naungan rahmat dari Allah. Perlu diketahui saudara-saudariku, di dalam kehidupan nyata istri si Fulan itu orangnya kurang ilmu, sedangkan Fulan yang menimba ilmu kepada saya lebih banyak ilmunya daripada istrinya. Nah, kenapa istrinya mendapat burung tersebut, burung mahal tersebut? Karena istrinya tidak memiliki ilmu sebanyak Fulan suaminya, sehingga tidak mungkin berbuat sombong, tidak mungkin takabur, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, sedangkan Fulan punya peluang untuk takabur, untuk merasa lebih baik daripada istrinya karena ilmunya lebih banyak. Nah, makanya Fulan jauh dari naungan Allah. Di visual mimpi itu jauh dari pohon yang bisa menaunginya, sedangkan istrinya dekat dengan pohon itu, sangat dekat. Dan burung itu bisa ditangkap istrinya, itu bermakna istrinya lebih mudah dapat peluang rahmat dari Allah, ya, untuk terhindar dari sikap sombong, terhindar dari sikap takabur karena ketidaktahuan akan ilmu sebanyak si Fulan. Disebutkan dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah milik Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah berkata, "Wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan." Merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya. Nah, jadi orang ahli maksiat merasa punya kekurangan ketika bermaksiat, itu dekat kepada Allah, maksudnya adalah dekat dengan rahmat Allah. Karena mereka punya kekurangan. Setelah bermaksiat, mereka akan minta ampun kepada Allah, menghinakan dirinya. Sedangkan orang ahli taat secara lahir, itu seringkali mengagumi cahaya diri sendiri. Disebutkan dalam kitab itu, mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Jadi akan dikuasai setan. Nah, sedangkan Fulan, ketika diberi burung itu, mendapatkan burung itu melalui tangan kirinya. Jadi maknanya Fulan itu meremehkan suatu hikmah dari apa yang dimiliki istrinya itu. Nah, sehingga ketika Fulan ingin memberikan kepada orang lain, justru ditegur. Jangan diberikan kepada orang lain, itu hak kamu. Artinya Fulan itu diberikan rahmat Allah, ada jatah, ada kemampuan, ada peluang mendapatkan sifat ketawaduan, mendapatkan kemampuan terhindar dari sifat takabur, kalau dia sudah memahami hikmah dari mimpinya itu. Nah, ketika saya katakan begitu tentang takwil mimpinya, bahwa Fulan itu merasa lebih baik daripada istrinya, dia kalah dengan ujian ketika dimampukan taat, ternyata Fulan mengaku, menceritakan dalam kehidupan nyata sebelum mimpi itu, istrinya diajak untuk qiyamul lail, istrinya tidak mampu, sedangkan Fulan mampu. Nah, disitulah kesalahan di dalam hati Fulan, merasa lebih baik karena mampu qiyamul lail, sedangkan istrinya tidak mampu qiyamul lail. Di situ kena ujian ketakwaan. Nah, hati-hati orang-orang yang takwa secara lahir, hati-hati di dalam hati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.